Selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakalan reading tema baru teman-teman ya, seperti biasa ya. Setiap harinya Biduri Bulan Tarot ada tema baru ya, dan tema pada hari ini adalah tentang apa yang akan terjadi di kehidupan ke-12 zodiak ya di periode 8 sampai 14 ya. 8 sampai 14 Desember 2025. Oke, tentunya ini untuk ke-12 zodiak, dan seperti biasa kita akan mulai dari zodiak yang pertama dulu di sini ya, yaitu zodiak Aries. Aries, mari kita cek apa aja yang akan terjadi sama kamu ya di periode 8, atau lebih tepatnya di minggu kedua Desember 2025. Aries. Sekali lagi. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal readingnya sama aku juga bisa banget, silahkan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau-galau sendiri ya. Siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran-saran terbaik, plus juga jadi tahu tentang fakta baru yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki. Oke, langsung aja buat para Aries ya. Di kartu yang pertama aku lihat khusus untuk di minggu kedua ini Aries, ada sesuatu yang kurang terkontrol soal pengeluaran teman-teman. Jadi mau sebanyak apapun uang kamu, mau sebanyak apapun yang masuk ya, aku lihat di minggu kedua ini seperti akan banyak juga keluarnya gitu loh ya. Seberapa banyak pun yang masuk, yang keluar kelihatan lebih banyak gitu. Jadi ada uang-uang yang lebih banyak juga keluar di sini. Aku nggak tahu apakah kamu melakukan pembayaran ya, pelunasan apa gitu di sini, cicilan atau apalah gitu ya, sehingga di sini besar ya, atau memang ada kewajiban yang harus dilunasi kak, makanya pengeluaranku jadi besar di minggu kedua ini ya. Atau oh ya kak, jatuh tempo nih akhir tahun ya, memang sudah harusnya lunas. Mungkin ada hal-hal yang terkait dengan wah ini pembayaran terakhir nih gitu ya, aku bom pembayaran seperti itu. Jadi ada hal-hal yang besar di sini bagi pengeluaran seorang Aries di minggu kedua ini, atau memang besarnya di sini pembelian untuk sesuatu yang sifatnya bernilai gitu ya. Tapi kalau aku lihat bukan yang kayak apa ya, mungkin belibet. Apakah beli barang mahal, contoh mungkin kamu beli mobil, beli handphone, atau beli kendaraan lainnya gitu ya, yang cukup besar budgetnya ya, sehingga kelihatan pengeluaran kamu jadi over gitu, over budget dari biasanya Aries ya. Tapi tetap perhatikan Aries, oke, mau itu sesuatu yang lebih baik kalau memang ini tuh pengeluarannya memang untuk melunasi sesuatu ya, kewajiban kamu, atau beli sesuatu yang bisa produktif buat kedepannya. Kalau hanya sekedar konsumtif, lebih baik difikirkan lagi Aries ya. Di minggu kedua coba lebih hemat-hemat ya. Dan juga di minggu kedua ini aku lihat ada obsesi yang coba Aries raih. Cuma sayangnya terkadang dalam obsesi di sini bisa menimbulkan ketidakdewasaan pada diri seorang Aries, dan hati-hati juga obsesimu bisa menjadi semacam bad news bagi kamu, karena obsesi yang terlalu berlebihan masalahnya di sini ya, memiliki efek samping ya. Sama untuk kayak orang kalau konsumsi obat berlebihan bisa overdosis. Kalau kamu obsesi yang terlalu berlebihan di sini bisa berefek yang jelek, menimbulkan bad news buat kamu nantinya gitu, dalam waktu yang apa ya, baik jangka panjang ataupun jangka pendek di kehidupannya kamu. Terus juga aku lihat Aries lagi boring. Apakah seboring itu Aries di minggu kedua ini? Aku lihat kamu boring banget, kayak nggak semangat, boring, atau ada sesuatu yang membuat kamu jadi bosan, lebih tepatnya sih. Sebenarnya kamu ini tipe yang bisa untuk membangkitkan apa ya, semangatmu sendiri gitu loh. Ada hal-hal ataupun treatment yang khusus yang hanya dirimu yang tahu gimana caranya membangkitkan semangatmu kan gitu. Tapi bisa jadi kamu dibuat boring karena suatu perkara ya, dibuat pesimis, dibuat jadi nggak semangat sama suatu perkara di sini atau oleh seseorang ya.
Tapi aku lihat mau segimanapun usaha seseorang untuk membuat kamu ini jadi down ya, kamu bisa kembali ke setelan pabrik The Sun. Makanya aku bilang tadi, Aries itu selalu punya cara untuk membahagiakan dirinya sendiri. Bahkan mungkin sampai dicap egois sama orang lain gitu. Orang lain susah, Aries bisa merasa senang gitu. Mau orang sesusah apapun, Aries tetap bisa merasa senang gitu. Terkesan egois, kayak gak berempati gitu. Mungkin gak memikirkan nggak peduli, nggak memikirkan penderitaan orang lain gitu. Tapi sebenarnya itulah cara Aries terbebas dari keterpurukan dan sedih yang berkepanjangan gitu. Atau itu caranya Aries untuk melepaskan juga dari pengaruh orang-orang yang akan bikin Aries jadi down gitu. Bahagia itu nggak salah teman-teman, daripada kita terpuruk di dalam kesedihan ya. Nih The Sun, kamu bisa kembali positif lagi pemikirannya, kamu bisa happy, kamu yakin bahwa masalah apapun yang hadir di dalam kehidupan kamu, kayak Allah, ini mah sebentar ya, aku punya Tuhan, bisa kok aku selesaikan gitu ya. Meskipun terkadang emosi itu masih bisa meletup-letup Aries ya. Kenapa seperti itu Kak? Karena akan selalu ada orang-orang yang akan mencari masalah dengan Aries, dengan seorang Aries gitu. Jadi wajar ya, tiba-tiba lagi hahaha dor gitu marahnya, tiba-tiba bisa gitu Ariesnya. Karena mood kamu tuh bener-bener lagi diuji gitu loh. Mood kamu lagi naik turun. Di minggu kedua ini mood memang lagi kurang oke, karena dibuat boring tadi ya. Seseorang mencoba untuk membuat kamu itu jadi nggak semangat dengan kehidupannya kamu udah tahu tujuan dia. Di sana kamu kan udah ada emosi-emosinya tuh ya, kayak ngapain ya orang, ngapain sesuatu di sini ya, bikin aku jadi sedown ini gitu. Mood kamu terganggu, perasaan kamu terganggu ya, dan ditambah lagi nanti ada orang-orang yang akan coba untuk cari-cari perkara lah sama kamu gitu, yang bikin emosi kamu itu ya bisa bukan hanya bukan emosinya, bukan kayak ini lagi gitu, bukan sesuatu yang kecil gitu. Emosimu itu udah kayak gunung Merapi dor gitu meletus ya. Agak berlebihan ya, hiperbola ya teman-teman, sorry. Kira-kira gitulah menggambarkan emosi seorang Aries kalau lagi marah. Kalian bisa tahu lah ya, para Aries di sini, kalau kalian udah marah pasti itu, walaupun terkadang nggak bisa keluar 100%, tapi di dalam hati itu kayak gunung yang meledak rasanya, kayak gitu ya. Susah kan nahannya Kak gitu, gitu. Itulah Aries ya di sini ya. Terus juga di minggu kedua ini aku lihat ada beberapa slow healing. Wajar Aries akan slow healing karena ada karena ada orang-orang yang sengaja cari masalah dengan kamu, bawa masalah ke kamu. Gimana kamu nggak marah ya? Gimana kamu nggak kesel nggak emosi? Dan kamu nggak akan dengan mudah di sini untuk healing dari masalah tersebut, karena pasti Aries akan mempermasalahkan itu juga. Kenapa kamu bawa masalah dengan aku? Kenapa kamu cari masalah dengan aku? Ya, udah tahu di sini taringnya banyak Aries ini cari masalah lagi sama Aries gitu, ya. Dan akan susah di sini buat Aries merubah pola emosi ketika dia sudah terpancing emosinya dengan sedemikian rupa gitu, ya. Bisa saja Aries ini akan seperti kehilangan keseimbangan soal perasaannya di minggu kedua ini ya. Karena apa? Karena kan ada hal-hal yang disharmoni tadi teman-teman ya, yang disebabkan oleh ya pembawa masalah tadi ya, si pembawa masalah tadi ke kamu. Dan kamu juga hati-hati. Yang aku lihat, kamu kan ada yang akan terjadi di minggu kedua ini, ada potensi si pembawa masalah ini akan bikin kegaduhan lah sama Aries gitu ya. Dan aku lihat ini sebenarnya si pembawa masalah ini orang-orang toksik yang selama ini ada di sekitarannya kamu ya. Ini orang udah pernah nyakitin kamu juga sebelumnya, udah pernah berkhianat sama kamu, sering bohong juga soal kata-katanya dengan kamu di sini ya. Oke, kamu harus hati-hati ya. Tipu muslihatnya, terkadang dia pandai berkata-kata manis, di sisi dia mungkin juga ada suka fitnah kamu gitu ya. Nah, harus hati-hati nih Aries. Tapi sih berkat dasarnya Aries ini ya, Aries ini bisa menjadi seperti, Aries kan Mars ya, tapi kamu bisa menjadi seperti matahari kalau udah marah gitu ya, panas banget ya tuh.
untuk menghadapi orang-orang kayak gini. Dan juga aku lihat mungkin karena kamu tahu bahwa wah ini yang toksik lagi mendekat nih di minggu kedua ini ya, otomatis aku harus bawa pedangku dong, tebas gitu. Omongan Aries akan setajam, bukan pisau lagi ya, apa sih yang paling tajam di dunia ini ya, samurai ya. Pedang ya, pedang. Omongan kamu akan setajam-tajamnya gitu ya, dalam rangka untuk melindungi dirimu dari kelakuan toksik, orang-orang toksik tadi gitu. Kamu akan sangat tegas menghadapi mereka, ngomong apapun to the point di sini. Kamu udah nggak peduli halah mau tersinggung mau nggak dia, yang penting katakan terus terang gitu. Kalau mereka itu salah ya katakan salah. Kalau aku nggak suka ya aku bilang nggak suka gitu. Kalau mereka mengganggu, aku bilang mereka itu mengganggu kehidupanku gitu. Jadi Aries di sini seperti sudah habis kesabaran ya, dan kamu akan benar-benar bertindak tegas dengan orang-orang toksik ya di minggu kedua ini. Nah, kamu masalahnya, kamu kalau udah digituin sama orang lain, ini keluar jiwa pahlawanmu, Seven of Wands. Kamu akan berjuang di sini agar harga dirimu tidak diinjak-injak. Aku akan berjuang, aku akan tunjukkan bahwa inilah diriku bisa setinggi langit gitu. Kalau kalian mencoba untuk menguji kesabaranku ya, melukai harga diriku seperti itu. Nah, ini nih ya ciri-ciri orang yang akan perang dengan Aries ya, di minggu kedua ini. Tapi santai teman-teman ya, karena di sini kamu bisa menghadapinya seperti itu. Jadi Aries nggak akan kalah gitu dari ketoksikan di minggu kedua ini. Semangat para Aries ya, hadapi mereka ya. Jangan lupa luluh lantakan yang toksik ini. Oke, selanjutnya mari kita lihat apa pesan dari semesta buat Aries di minggu kedua ya, Desember 2025. Pesannya apa kak? Oh, mungkin si pesan yang pertama buat kamu, tetap tenang ya. Tetap tenang, tetap terarah perasaanmu, tetap senangkan dirimu. Dan pesannya pun, kenali dirimu lebih dalam ya. Segala sesuatu akan berjalan dengan lancar kok Aries. Kamu harus enjoy dengan dirimu sendiri. Kamu harus optimis, kamu harus yakin bahwa semesta selalu nge-support kamu, mendukung kamu. Terus yang kedua, kamu juga dipesankan ya, fokus sama tujuan-tujuan kamu dan bawa kesuksesan yang nyata ya, biar yang toksik ini jadi tambah iri sama kamu ya. Dan yang ketiga di sini kamu juga dipesankan ya, percaya kepada dirimu sendiri dan miliki keberanian untuk melanjutkan hal-hal yang menjadi perjuanganmu gitu ya. Jadi jangan terlalu banyak percaya sama yang di luaran sana ya. Siapapun Aries, kamu harus lebih percaya kepada dirimu sendiri daripada orang di luar dirimu lah gitu ya. Dan di sini kalau untuk zodiaknya kan bisa terkoneksi dengan Aries untuk ini semuanya di minggu kedua ini ada energi paling kuat ya, Sagi, Gemini, Pisces, apalagi itu aja sih ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu buat readingan kali ini ya. Semoga resonate. Jika tidak resonate berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye Aries.